Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas interpolasi yang terjadi di dalam kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, karya dari Syekh Abil Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi yang meninggal pada tahun 893 Hijriah, dan beliau itu lahir pada tahun 811 Hijriah, dan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 813 Hijriah. Tentu ketika kita itu melihat masa dari Syekh Asy-Syirji ini, tentu beliau adalah seorang tokoh, seorang ulama yang satu zaman dengan tokoh-tokoh Ba'alawi yang mempromosikan nasab mereka sebagai nasab dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau itu bertemu dengan salah satu keluarga dari Ba'alawi, yaitu Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, dan sedikit dari biografi Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus disebutkan dalam kitab ini. Dan juga Abu Bakar Al-Idrus itu memberikan takrid, memberikan kata sambutan atas diselesaikannya penulisan kitab Tabaqatul Khawas fi Ahli Sidqi wal Ikhlas. Dan tentu ketika berbicara tentang interpolasi yang dilakukan oleh beberapa sejarawan Ba'alawi, dan tentu kitab ini adalah salah satu kitab yang ditahqiq oleh salah satu tokoh Ba'alawi, sejarawan Ba'alawi, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Lantaran beliau itu menulis biografi dan juga memberikan kata sambutan, dan beliaulah yang secara jelas bahkan mengulangi interpolasi yang ada dalam kitab ini jika kita bandingkan dengan redaksi dari manuskrip yang ada dari kitab Tabaqatul Khawas. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu pertama mengenai biografi dari Asy-Syirji. Tadi sudah saya sebutkan sedikit dari biografi Asy-Syirji, bahwa Asy-Syirji ini adalah salah satu ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah ya. Dan beliau itu adalah salah satu tokoh-tokoh besar dari mazhab Hanafi yang lahir pada tahun 811 Hijriah, dan kata An-Nasyiri beliau lahir pada tahun 812 Hijriah. Dan tahun inilah yang disebutkan oleh An-Nasyiri itu adalah pendapat yang sahih. Kemudian beliau memiliki beberapa karya, yang diantaranya itu adalah Tabaqatul Khawas, yaitu kitab ini, di Ahli Sidqi wal Ikhlas. Kemudian Al-Fawaid fis Silati wal Awaid, itu satu kitab yang mencakup hadis-hadis serta doa-doa yang ma'thur yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah dicetak berkali-kali di Maktabah Al-Halabi di Kairo, Mesir. Kemudian juga salah satu dari karya beliau itu adalah Mukhtasar Sahihul Bukhari dengan judul At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' Sahih. Dan ini adalah salah satu kitab yang paling terkenal dari kitab-kitab yang beliau tulis. Kemudian juga Al-Mukhtar min Matali'il Anwar, yaitu kumpulan dari 40 hadis. Dan masing-masing dari hadisnya itu ditambahkan dengan satu hadis yang lain dalam ilmu tib atau ilmu kedokteran, dan faidah dari Al-Quran ataupun yang lainnya, serta cerita-cerita yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah Mu'jam Latif, yaitu kumpulan kitab yang berisi tentang para masyayikh yang beliau meriwayatkan hadis darinya. Kemudian ada Nuzhatul Ahbab, yaitu mencakup beberapa syair-syair, kisah-kisah yang aneh, dan cerita-cerita atau faedah-faedah yang tentu bermanfaat bagi para pembacanya ya. Nah, sedikit membahas tentang kitab Tabaqatul Khawas, di mana beliau ketika melihat beberapa kitab-kitab
dari beberapa tokoh-tokoh sufi seperti kitab Risalah Al-Qusyairiyah, kemudian Tabaqatus Sufiyah karya As-Sulami, ataupun yang lain, dan beliau ternyata menemukan kitab-kitab tersebut itu tidak menyebutkan tokoh-tokoh atau ulama-ulama atau aulia yang ada dari Yaman. Sehingga beliau mengatakan ya dalam muqaddimahnya, falam ara ahdan minhum ta'arrada li dzikri ahadin min ahli Yaman min as-sadati sufiyah as-sadiqin wal ulama'il amilin az-zahidin. Sehingga saya tidak melihat salah satu pun dari mereka itu menyebutkan satu tokoh dari Yaman dari kalangan sufi yang jujur, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ahli zuhud, dan mereka itu hanya menyebutkan penduduk dari negara Syam, negara Irak, Maroko, dan seterusnya. Sehingga hal ini memberikan pemahaman bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang ada di iklim ini, artinya di Yaman, seolah-olah di situ tidak ada seseorang yang pantas untuk disebut sebagai ulama. Sehingga beliau ini menyusun kitab Tabaqatul Khawas yang mencakup banyak dari tokoh-tokoh sufi yang ada di Yaman di beberapa daerah-daerah ya. Dan tentu kitab ini selesai pada tahun 867 Hijriah, dan orang-orang atau ulama-ulama semasanya itu mendapatkan salinan-salinan dari kitab ini. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus itu memberikan kata sambutan yang berupa syair untuk kitab ini. Dan kitab ini memiliki beberapa manuskrip-manuskrip, diantaranya ada di Jami' Az-Zaitunah di Tunisia, kemudian ada di Inggris ya, Al-Madhaf Al-Britani yang ditulis pada tahun 1110, kemudian ada Jami'atul Riyadh, Universitas Riyadh yang ditulis pada tahun 1284 Hijriah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kitab ini, kitab Tabaqatul Khawas, itu dicetak beberapa kali di Mesir ya, terutama dalam cetakan yang pertama itu cetakan lama dengan jumlah 196 halamannya, dan PDF-nya itu ada. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi? Jadi beliau mengatakan dalam muqaddimah tahqiqnya, amaluna fil kitab wadih mimma qaddamnahu alal kitab wudi'a li tarajim sufiyatil Yaman. Jelas dari apa yang sudah didahulukan di awalnya bahwasanya kitab ini itu ditulis untuk menyebutkan beberapa biografi ahli sufi Yaman. Walaysa fihi ma yakhruju an hadzal minhaj, dan di situ tidak ada sesuatu yang keluar dari metode ini. Wa kana al-muallif adraka bihissihil fitri, dan seolah-olah musannif itu sudah mengetahui dengan indranya yang suci bima sayasiru ilaihi halu kitabihi, tentang bagaimana kondisi kitabnya yang akan datang. Wa annahu sayakunu urdatan litala'ubin nusakhi ala mururil ayyam, dan seolah-olah beliau itu sudah mengetahui bahwa kitab ini akan menjadi objek permainannya para penyalin dengan lewatnya waktu. Wa khasatan hina yantakilu ila kharij mautinihi fa yakunu dhabtul a'lamil waridah fihi sa'ban lil ghayah, dan khususnya ketika kitab ini berpindah ke luar daerah Yaman, sehingga untuk menetapkan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab ini sangat sulit. Fakana hadza dafi'an ra'isiyan ila qiyamihi bi dhabtil a'lam wal asma'il waridati fihi khasyatat tashif. Maka inilah yang menjadi motif utama dalam pelaksanaan dhabtul a'lam atau meneliti para tokoh-tokoh dan nama-nama yang ada dalam kitab ini, karena khawatir ada tashif, kesalahan dalam penulisan. Wa hina tasaffahna al-kitab wajadnahu qad hafala bil adidi min hadzal a'lam hatta annaha tushakkilu mu'jaman saghiran, dan seterusnya. Ya, artinya yang dilakukan oleh Abdullah Al-Habsyi ini itu adalah dhabtul a'lam atau meneliti tokoh-tokoh dan nama-nama yang ada di dalam kitab ini. Dan tentu ketika kita itu menyimak video atau konten yang disampaikan oleh Santri Gunung di dalam channelnya Santri Gunung, yaitu Gus Lukman ya, bahwa ketika membicarakan atau membahas tentang salah satu tokoh dari keluarga Al-Ahdal yang namanya adalah Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, di situ sedikit menceritakan tentang leluhur Ba'alawi. Lalu kemudian di situ ada 6 baris yang ternyata ketika ditelaah itu tidak kita temukan di dalam naskah manuskripnya.
Sehingga apakah ini merupakan upaya interpolasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab ini atau bagaimana? Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Abdullah Al-Habsyi dalam kitab ini, dan sebelumnya mari kita lihat bagaimana muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Tabaqatul Khawas karya dari Imam Asy-Syirji. Alhamdulillahil mutafaddil bi jazil mawahib wal ata' al-mutatawil bi qabuli ta'ati mimman ata'a wal ghufrani amman asa, dan seterusnya. Amma ba'du, fa ini waqaftu ala jumlatin minal kutubil musannafah fi dzikri auliya'illahi ta'ala. Sesungguhnya saya telah mengetahui atau menelaah sejumlah dari kitab-kitab yang dikarang dalam menyebutkan para wali-walinya Allah Ta'ala wa ta'didi fadailihim wa karamatihim wa manakibihim, dan yang menjelaskan atau menghitung atau menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, karomah-karomah mereka, dan manakib-manakib mereka, seperti kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah lil Imam Abil Qasim Al-Qusyairi wa Kitab Al-Awarif li Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi, Tabaqatus Sufiyah karya dari Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami, wa Manaqibil Abral karya dari Syekh Ibnu Khamis wa ghairihim, dan juga ghairahum, dan seterusnya. Falamma ara, maka saya tidak melihat ahadan minhum, salah satu dari mereka, ta'arrada li dzikri ahadin min ahli Yaman, tidak menyebutkan sedikit pun dari penduduk Yaman, min as-sadat sufiyat as-sadiqin, dari kalangan sufi yang jujur, wal ulama il amilin az-zahidi, dan para ulama yang mengamalkan ilmunya serta zuhud. Wa innama yadhkuruna ahla Syam wal Iraq wal Maghrib wa nahwi dzalika. Dan mereka itu hanya menyebutkan penduduk Syam, Irak, Maroko, dan seterusnya. Wa hadha rubbama yuhimu indama ma'rifata lahu bi ahwali hadzal iklim al-mubarak annahu laysa fihi man huwa mustahaqun lidzikri. Sehingga hal ini memberikan pemahaman atau memberikan pemahaman bagi orang yang tidak mengetahui tentang kondisi daerah ini yang diberkahi ini, bahwa di Yaman itu tidak ada orang-orang yang berhak untuk disebut. Wala man huwa muttasifun bi sifatil auliya, dan juga orang yang pantas untuk disebut atau yang memiliki sifat dengan sifat-sifatnya para wali. Wa anna yakunu dzalika, dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa? Wa ghalibu ahli Yaman ahlu imanin shadiq, ya karena mayoritas penduduk Yaman itu adalah orang yang memiliki keimanan yang benar. Wa qulubun wa'iyatun raqiqah, dan hati-hati yang wa'i, yang memahami, raqiqah, yang lembut, wassalahu dhawahirin wa dhawahira wa sifa wa safa'i bawatin. Zahirnya baik dan batinnya itu jujur, jernih, dan seterusnya. Di situ beliau mengutip salah satu kisah ya dari Imam Ahmad bin Musa bin Ujail, bahwa pada suatu hari beliau itu ditanya tentang wali-wali yang disebutkan di dalam kitab-kitab, maka dikatakanlah fulan al-Misri, asalnya dari Mesir, fulan al-Balkhi, fulan asalnya dari kota Balakh, wa ghairi dzalik, dan seterusnya. Walam yakul fulan al-Yamani, dan tidak disebutkan fulan itu asalnya dari Yaman. Qala rahimahullah, maka kata dari Syekh Ahmad bin Ujail, innama dzalika likathratihim fa innahum asaib. Ya, karena wali-wali di Yaman itu ya sangat banyak. Karena mereka itu asaib, bergerombol-gerombol atau berkelompok-kelompok. Qala Imam Liafi, dan seterusnya. Artinya di sini ketika kita itu melihat bahwa motif dari penulisan kitab Tabaqatul Khawas karya dari Imam Asy-Syirji itu lantaran memang tidak tidak disebutkannya para aulia, para solihin yang asalnya dari Yaman, disebutkan dalam kitab-kitab yang disebutkan sebelumnya, sehingga hal ini memberikan motif kepada beliau musannif untuk mengumpulkan satu kitab yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh Yaman dari kalangan sufi, dari kalangan ulama, amilin, solihin, zahidin, sehingga beliau itu menulis atau menyusun kitab ini. Ya, kemudian ada beberapa sumber-sumber yang digunakan oleh Asy-Syirji dalam penyusunan kitab ini, yaitu salah satu kitab dari Imam Abi Abdullah ibn Abi Saif al-Yamani, kemudian Muhammad bin Abdul Hamid, kemudian Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i dalam tarikhnya, kemudian juga dalam kitab-kitab sejarah seperti Imam Ibnu Samurah dalam kitab Tabaqatnya, Bahauddin Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk, dan Al-Faqih Ali Al-Khazraji, Syekh Ali Al-Khazraji, yang memiliki beberapa kitab-kitab tentang sejarah Yaman ya, seperti Iqdul Fakhiril Hasan itu, ataupun yang lainnya ya. Ya, walhasil itu adalah beberapa sumber-sumber yang digunakan oleh
Syekh Asyirji dalam penyusunan kitab ini. Nah, mari kita lihat bagaimana penyebutan dari biografinya Syekh Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, yang merupakan salah satu dari leluhur Al-Ahdal. Silahkan Anda buka di halaman 195 versi cetak ya. Ya, di mana di sana menyebutkan Abul Hasan Ali bin Umar bin Muhammad Al-Ahdal. Ya, Ali bin Umar bin Muhammad Al-Ahdal. Nanti saya tampilkan di layar ya. Di mana qadima jadduhu Muhammad al-Madhkur min al-Iraq. Kakeknya yang bernama Muhammad, yaitu Muhammad bin Sulaiman, itu datangnya dari Irak. Ia datang dari Irak. Dan siapa? Wabna amin lahu, dan kedua sepupunya. Wabna amin lahu ala qadami tasawuf, di mana beliau ini berada pada langkah-langkah kesufian. Fasakana binahiyatil Wadi Siham, beliau bertempat tinggal di daerah Wadi Siham. Kemudian salah satu dari sepupunya itu wadhahaba ahadu ibnai ammihi ila nahiyatil Wadi Surdud. Dan salah satu dari sepupunya itu datang ke pergi ke Wadi Surdud, wa wajadul masyayikh Bani Al-Qudaimi, dan dia ini adalah leluhur dari Bani Al-Qudaimi. Wa dhahaba tsalitsu ila Hadramut, sementara yang ketiga itu perginya ke Hadramut. Wa wajadul masyayikh Al-Ba'alawi hunalika, dan dia adalah leluhur dari Ba'alawi di sana. Nah, kalau kita melihat dari sisi sejarah, bahwa Syekh Ali bin Umar bin Muhammad Al-Ahdal itu ya adalah seseorang yang wafatnya itu sekitar tahun 600-an. Hasil beliau ini wafatnya tahun 600-an lah. Nah, jika kita ini memahami ya bahwasanya Ali bin Umar bin Muhammad Al-Ahdal itu wafatnya tahun 600-an, maka kakek beliau yang bernama Muhammad bin Sulaiman ya, itu berarti dalam 3 generasi ya, katakanlah ada pada tahun 500-an. Lalu ketika di sini diklaim bahwasanya dzahaba tsalitsu ila Hadramut, tentunya itu adalah klaim bahwa yang pergi ke Hadramut itu adalah Ahmad bin Isa atau Abdullah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tentu itu pada tahun 500 ya, 500-an. Sementara klaim dari Ba'alawi kedatangan dari Ahmad bin Isa bersama Ubaidillah itu pada tahun 320 Hijriah. Nah, lalu dari mana kita ini bisa meyakini bahwasanya kedatangan Ahmad bin Isa dari Irak ke Yaman atau ke Hadramut itu pada tahun 320, sementara data yang disebutkan oleh Asyirji dalam kitab ini menunjukkan bahwasanya perkiraan itu ada pada tahun 500-an Hijriah. Ya, tentu ini adalah satu kejanggalan dalam kesejarahan dari Ba'alawi itu sendiri. Oke. Kemudian wa nasabuhu wa nasabu bani ammihi yarji'u ila Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasabnya, nasab Al-Ahdal dan nasab kedua sepupunya itu kembali kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dzakara dzalika al-faqih Husain Al-Ahdal fi tarikhi. Di mana Husain Al-Ahdal dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman itu menyebutkan hal ini. Dan nanti dalam kesempatan yang lain itu akan kita bahas. Nah, lalu di sini yang menjadi kejanggalan itu ketika dalam versi cetak tahqiq dari Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi ya, itu menyebutkan 6 baris. 6 baris yang ketika kita itu menelaah manuskripnya itu tidak kita temukan redaksi ini ya. Ya. Itu oke. Nanti kita tampilkan bahwa kalau di versi cetak ini ya menyebutkan di halaman 195 wa dzakara al-faqihu Muhammad al-Mudahjan al-Qurasyi fi kitabih Jawahirut Tijan fi Ansabi Adnan wa Qahtan, dan al-faqih Muhammad al-Mudahjan al-Qurasyi itu menyebutkan dalam kitabnya Jawahirut Tijan fi Ansabi Adnan wa Qahtan ya, padahal untuk kitab Jawahirut Tijan itu sendiri itu statusnya diragukan apakah benar kitab Jawahirut Tijan fi Ansabi Qahtan wa Adnan itu merupakan karya dari Al-Mudahjan, Muhammad bin Ali Al-Mudahjan, yang wafat kurang lebih berdekatan dengan kewafatan dari Syekh Asyirji ini, Syekh Ahmad Asyirji, Ahmad bin Abdul Latif Asyirji. Ya, walhasil dalam penelitiannya Khalid Al-Ahdal ketika beliau itu memberikan komentar atas muhakkik kitab Jawahirut Tijan fi Ansabi Qahtan wa Adnan, itu memberikan komentar-komentar yang isinya itu meragukan bahwa kitab Jawahirut Tijan ini benar-benar merupakan karya dari Muhammad bin Ali Al-Mudahjan ya.
Sehingga hal ini tidak bisa menguatkan bahwasanya data yang dikutip di dalam kitab Tabaqatul Khawas itu benar atau tidak. Ya, hasil redaksi kutipan dari Jawahirut Tijan fi Ansabi Adnan wa Qahtan yang dikutip dalam kitab ini, annal asyrafa banil Qudaimi wa banil Bahr wa banil Mabhasi wa banil Ahjan wa bani Quraish yarji'una fi nasab ila al-ashrafil Husainiyin bit tasghir wa hum auladu rajulin wahid. Bahwa para asyraf Bani Qudaimi, Bani Bahr, Bani Al-Mabhasi, Bani Al-Ahjan, dan Bani Quraish, mereka dalam nasab itu kembali kepada para asyraf Husainiyin, yang artinya keturunan dari Sayyidina Husain. Wahum auladu rajulin wahid, mereka ini adalah anak-anak atau keturunan dari satu orang. Wa anal asyrafa Bani Al-Ahdal wa Al-Ba'alawi yajtami'una fi Ja'far As-Sadiq. Dan para syarif Bani Al-Ahdal dan keluarga Ba'alawi, mereka berkumpul nasabnya di dalam Ja'far As-Sadiq. Wahada huwal asah, intaha, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, saya artikan al-asah bukan yang paling sahih, tetapi yang lebih, karena beda, paling dengan lebih. Pendapat yang lain yang menyatakan bahwa pendapat ini tidaklah atau bukanlah pendapat yang sahih. Dan untuk mengomentari ini, Bani Al-Mabhasi, yang diantaranya adalah komentar dari Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashqar dalam kitabnya Kashful Lain, ya aman biwadi surdut min dzurriyyati sibtain, ketika membahas tentang al-mubahasah, yaitu Banil Mabhasi, beliau menyatakan bahwa Banil Mabhasi ini bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita itu melihat redaksi ini, ya itu ternyata di dalam manuskripnya tidak disebutkan sama sekali. Artinya ketika menyebutkan biografi dari Ali bin Umar bin Muhammad Al-Ahdal, itu pengutipannya hanya selesai pada Dzakara dzalika al-Faqih Husain Al-Ahdal. Ya, fi tarikhihi, selesai. Nah, kemudian wa kana Syekh Ali sahibut tarjamah idza su'ila an nasabihi intasaba ila al-faqri ala tariqit tawadu. Lidzalika lam yashtahir nasabuhu bisyaraf. Nah, baru kemudian redaksi itu. Lalu ketika kita itu memahami bahwasanya untuk Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal yang merupakan leluhur dari Bani Al-Ahdal itu, ya disebutkan di dalam kitab Asy-Syirji, di dalam kitab Tabaqatul Khawas karya dari Asy-Syirji, menyebutkan bahwa Syekh Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman itu ya berada pada langkah-langkah ketasawufan atau posisi fakir. Fakir itu artinya adalah orang yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mempopulerkan sifat ini di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga status kesyarifannya itu tidak terkenal, ya kan? Walidzalika, kata Syekh Syirji, walidzalika lam yashtahir nasabuhu bisyaraf. Sehingga nasab beliau itu tidak masyhur sebagai seorang syarif, seorang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu sendiri, ya ketika beliau itu masih hidup, tidak dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya entah alasan apalah. Karena ketika Syekh Ali ini disebutkan dengan idza su'ila an nasabihi intasaba ila al-faqri ala tariqil at-tawadu, di situ tidak menunjukkan akan status beliau benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika disambungkan dengan data yang sebelumnya, bahwa untuk Bani Al-Qudaimi, kemudian Bani Alawi atau Ba'alawi, ya itu pun juga bisa jadi adalah memiliki status yang sama. Artinya pada abad atau pada tahun 600-an Hijriah, itu mereka belum dikenal, ya belum syuhrah, belum istifadah sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada tadi interpolasi yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad atau Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi yang mentahqiq kitab ini. Jadi, jika beliau ini benar-benar mentahqiq kitab ini dan tidak ada upaya-upaya interpolasi dalam kitab ini, tentu setidaknya lantaran kitab ini memiliki naskah yang banyak. Kenapa? Dalam kitab yang dicetak oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, kitab Tabaqatul Khawas itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan, ya atau ikhtilafun nusakh, perbedaan naskah, jika memang sebagian naskah itu menyebutkan redaksi atau 6 baris tadi yang tidak terdapat di dalam manuskripnya. Ya, tetapi justru mendiamkan saja, ya, dan seolah-olah itu merupakan benar-benar tulisan dari Asy-Syirji dalam kitabnya Tabaqatul Khawas. Dan bahkan dalam muqaddimah tahqiqnya, silahkan Anda buka di halaman
11 ya, di halaman 11 bahwa ketika menyebutkan al-ahdal ya, itu menyebutkan redaksi tadi. Wa dzakara al-faqih Muhammad al-Mudahjan ya. Al-Qurashi fi kitabih Jawahir at-Tijan fi ansabi Adnan wa Qahtan anna al-ashraf bani al-Qudaimi wa bani al-Bahr wa bani al-Ahjan wa bani Quraish yarji'una fi an-nasabi ila al-ashraf al-Husainiyyin bitasghir wa hum auladu rajulin wahid wa anna al-ashraf bani al-Ahdal wa al-Ba'alawi yajtami'una fi Ja'far as-Shadiq, sementara dalam manuskripnya itu tidak disebutkan. Sehingga di sini ada dugaan kuat ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh muhakkik kitab Tabaqatul Khawas, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, benar-benar telah melakukan interpolasi terhadap kitab Tabaqatul Khawas, karena di dalam manuskripnya itu tidak terdapat redaksi, tapi itu baru dugaan ya. Ya, artinya dugaan ini bisa benar, bisa salah. Karena apa? Karena ketika kita itu menelaah kitab Tabaqatul Khawas karya dari Asyirji dalam cetakan yang lama, yaitu cetakan Mesir, ternyata redaksi ini pun juga ada. Nah, tetapi sayangnya kenapa hal ini oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu justru tidak dijelaskan di dalam hamisnya atau di dalam catatan kakinya. Padahal bisa untuk beliau, bagi beliau untuk menjelaskan bahwa kitab ini atau redaksi tersebut tidak ada dalam beberapa naskah-naskah manuskrip. Tetapi kenapa hal ini tidak dijelaskan? Nah itu, sehingga hal ini adalah satu hal yang mencurigakan, bahwa apakah benar beliau itu melakukan tahqiq atas kitab Tabaqatul Khawas karya dari Imam Asyirji, ataukah hanya sekedar menyalin cetakan Mesir kemudian diketik ulang, kemudian ditambahi muqaddimah dan diberi beberapa catatan kaki, ya meskipun tidak secara keseluruhan. Tentu itu adalah satu pertanyaan yang cukup mengganjal dalam diri saya, sehingga hal ini perlu kita waspadai. Jika benar itu memang tahqiq, ya jelaskan bahwa dalam naskah A, dalam naskah yang pertama itu begini redaksinya, dan naskah yang kedua itu begini redaksinya, atau dalam naskah ketiga itu begini redaksinya. Ya walhasil itu adalah ulasan mengenai kitab Tabaqatul Al-Khawas fi Ahli Sidqi wal Ikhlas karya dari Imam Asyirji ya, di mana dalam redaksi manuskrip itu tidak disebutkan 6 baris tadi. Sementara dalam redaksi cetak, baik itu cetakan yang lama, cetakan Mesir, ataupun cetakan yang ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, itu juga menyebutkannya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.